Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai polinomial, yaitu materi teorema faktor. Oke. Jadi bunyi dari teorema faktor adalah, jika fx adalah suatu suku banyak berderajat n yang didefinisikan sebagai fx itu sama dengan n x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 hingga ditambah A2X2 ditambah A1X ditambah A0, maka nilai dari X min K ini merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi caranya nanti kita gunakan aturan Horner. Nah, jadi ketika di situ nilai K-nya sama dengan 0, maka di sini X min K-nya adalah faktor dari Fx. Nilai-nilai K yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari suku tetap Fx atau A0. Nah, jadi langkah pertama kita cari faktor-faktor bulat dari A0 ya, atau suku tetapnya dari fungsi polinomialnya. Contoh, tentukan faktor-faktor linear dan akar-akar rasional dari suku banyak Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 2X plus 3. Oke, kita faktorkan. Caranya, kita tentukan dulu suku tetapnya. Nah, di sini suku tetap itu adalah 3. Jadi suku tetap itu adalah suku yang tidak memiliki variabel ya. Dia berdiri sendiri, jadi 3 di sini. Yang lain kan ada variabel x-nya. Nah, 3 di sini berarti adalah suku tetap. Nah, kemudian kita cari adalah faktor-faktor dari suku tetap tersebut. Nah, faktor dari 3 itu kan positif 1, ya kan? Positif 1, negatif 1, positif 3, dan negatif 3. Hanya itu faktor-faktornya. Oke. Masih ingat kan cara mencari faktor? Bisa menggunakan pohon faktor atau yang lain. Oke, sekarang. Nah, tadi fungsi fx yang sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, dengan menggunakan cara Horner, kita ambil koefisiennya. Koefisien x pangkat 4, 1. Koefisien x pangkat 3, min 2. Koefisien x kuadrat, min 4. Koefisien x-nya 2. Suku tetapnya 3. Ya. Kemudian ini langsung, yang paling depan langsung turun ke bawah. Jadi 1 turun ke bawah, 1. Kita kalikan dengan, jadi di sini kita pilih bebas ya, dari faktor-faktor suku tetapnya. Tadi kan faktor-faktor dari 3 itu adalah 1, min 1, 3, dan min 3. Nah, di sini Bapak menggunakan 1 dulu. Kalian bebas bisa menggunakan 1, bisa menggunakan 3, atau min 3. Yang paling mudah kita gunakan 1 dulu atau negatif 1 terlebih dahulu. Ya, di sini Bapak menggunakan 1 terlebih dahulu. Jadi di sini 1 turun ke bawah 1, 1 dikalikan 1, jadi 1 di sini. Min 2 ditambah 1 jadi negatif 1, negatif 1 dikali 1 negatif 1, min 4 ditambah negatif 1 jadi negatif 5, negatif 5 kali 1 negatif 5, negatif 5 ditambah 2 negatif 3, negatif 3 dikali 1 negatif 3, 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. Oke, karena di sini sisanya 0, atau kita peroleh F1 itu sama dengan 0, ya. Karena di sini K-nya 1, berarti di sini F1 sama dengan 0, maka faktornya dari X min K atau X min 1 itu adalah faktor dari Fx ya. Jadi X min K ya, di sini 1 jadi min 1. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi di sini terdapat 1, min 1, min 5, min 3. Nah, kita bagi lagi. Nah, kita hornerkan lagi. Di sini Bapak ambil K-nya min 1. Nah, tadi kan sudah 1, kita ambil lagi min 1. Kalau ambil min 1 berarti 1 turun ke bawah 1. 1 dikali min 1, min 1. Min 1 ditambah min 1, min 2. Min 2 kalikan min 1, positif 2. Min 5 tambah 2, min 3. Min 3 dikali min 1, positif 3. Min 3 ditambah 3 adalah 0. Nah, karena F min 1-nya juga sama dengan 0, sehingga kita peroleh X min K-nya adalah faktor dari Fx. Berarti K-nya tadi min 1, berarti X min K jadi X plus 1. Min tambah min kan positif. Jadi kita peroleh X plus 1 juga faktor dari Fx. Nah, dari sini kita peroleh hasil baginya adalah apa? Di sini 1, min 2, min 3. Berarti di sini pangkat 2, pangkat 1, di sini pangkat 0 ya. Jadi X kuadrat min 2X min 3. Ini adalah hasil bagi. Nah,
fx itu kan adalah pembagi dikali hasil bagi dikurang dengan sisa pembagian. Oke, pembaginya tadi adalah, nah kita peroleh di sini kan x min 1 dan x plus 1. Nih, berarti di sini px-nya adalah x min 1, x plus 1. Kemudian hasil baginya itu adalah ini, x kuadrat min 2x min 3. Sisa pembagiannya adalah 0 dikurang 0. Nah, x kuadrat min 2x min 3 bisa kita faktorkan. Ya kan? Faktor dari x kuadrat min 2x min 3 itu adalah x plus 1 dan x min 3. Nah, sehingga kita peroleh faktor-faktor linearnya adalah ini, x min 1, x plus 1, dan x min 3. Ini adalah faktor-faktor linear dari fx. Nah, kemudian untuk mencari akar-akar rasionalnya, nah jadi fx ini kita samakan dengan 0. Berarti fx sama dengan x min 1, x plus 1 dikalikan x plus 1 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini x min 1 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 1. X plus 1 sama dengan 0, kita peroleh jadi x sama dengan min 1. X min 3 sama dengan 0, kita peroleh jadi x sama dengan 3. Nah, jadi di sini akar-akarnya adalah 1, min 1, dan 3. Ya. Oke, sekarang kita bahas jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak. Oke, jika akar-akar persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka, nah berlaku rumus berikut. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kemudian jika akar-akar persamaan A X pangkat 3 plus BX kuadrat plus X plus D sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Ini adalah polinomial berderajat 3. Nah, maka berlaku penjumlahan akar-akarnya. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 hasilnya min B per A. Kemudian perkalian akarnya X1 dikalikan X2 ditambah X1 dikalikan X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Kemudian X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan minus D per A. Oke, ini rumusnya. Kemudian yang ketiga, jika akar-akar persamaan polinomial berderajat 4 yaitu X pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus X kuadrat plus DX plus E sama dengan 0 adalah X1, X2, X3, dan X4, maka berlaku X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Dan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 dikali X4 itu sama dengan C per A. Kemudian perkalian tiga variabelnya X1 dikalikan X2 dikalikan X3 ditambah X1 dikali X2 dikalikan X4 ditambah X1 dikalikan X3 dikalikan X4 ditambah X2 dikali X3 dikalikan X4 sama dengan minus D per A. Kemudian perkalian keempat variabelnya itu X1 dikali X2 dikali X3 dikalikan X4 itu adalah E per A. Ya. Contohnya, diketahui suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 min 6x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x min 1. Tentukan nilai dari A, x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4. Kemudian B, X1 dikalikan X2 ditambah X1 dikalikan X3 ditambah X1 dikalikan X4 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikalikan X4 ditambah X3 dikali X4. Yang C, X1 dikalikan X2 dikalikan X3 ditambah X1 dikalikan X2 dikalikan X3 X4 ditambah X1 dikalikan X3 X4 ditambah X2 X3 X4. Kemudian yang terakhir X1 dikalikan X2 dikalikan X3 dikalikan X4. Oke, untuk yang pertama, ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan minus B per A. Di sini B-nya adalah negatif 6. Ya. Berarti sini minus 6 per A-nya adalah 2. Jadi minus 6 per 2 adalah minus 3. Minus 3 dikalikan min positif 3. Nah, untuk X2 dikalikan X1 dikalikan X2 ditambah X1 dikali S3 tambah X1 X4 tambah X2 X3 tambah X2 X4 tambah X3 X4 sama dengan C per A. C-nya di sini 3, A-nya 2, berarti 3 per 2. Yang C, X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 tambah X1, X3, X4 tambah X2, X3, X4 sama dengan minus D per A. Berarti D-nya sini min 4, D-nya adalah 4, berarti minus D jadi min 4. Per A-nya 2, jadi min 4 per 2 atau min 2. Kemudian terakhir X1, X2 dikalikan X3 dikalikan X4 atau hasilnya sama dengan E per A. E-nya itu adalah min 1. Ya. Nah, ini ada yang salah. Karena E-nya min 1,
Berarti min kalikan min sama dengan 1 per, oke, hasilnya jadi positif. Ya, E-nya kan min 1, berarti, oh salah, kita benar ya. E-nya min 1, berarti hasilnya jadi min 1 per 2, gitu ya. Ya, pasal lihat. Oke, gampang kan? Oke, jadi kemudian ini ada tugasnya. Yang pertama, tentukan faktor-faktor linier dan akar-akar rasional dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 min 6x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 6x min 5. Kemudian yang kedua, diketahui suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 3x kuadrat min x plus q. Tentukan nilai p dan q. Jika x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 2, dan x1 dikalikan x2 dikalikan x3 dikalikan x4 sama dengan 1 per 2. Oke, coba dikerjakan ya. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.